Selamat sore semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SHM dari kantor hukum Dr. Beni Bulur SHM Associate. Jadi kami di sini mengucapkan pertama-tama terima kasih ya atas kepercayaan dari klien-klien yang selama ini percaya kepada kantor hukum kami khususnya, kemudian juga ya terima kasih juga atas dukungan dari nasabah-nasabah lainnya ya. Nah, jadi di sini saya mau sampaikan tentang hasil pertemuan terakhir ya, hasil pertemuan terakhir yang dilakukan pada saat hari Rabu kemarin. Itu kami telah bertemu dengan OJK dan juga perwakilan manajemen dari AJK, Asuransi Jiwa Kresna. Ya, nah di sini kami ingin menyampaikan tentang perkembangan yang terjadi. Jadi poin-poin yang telah kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang kami pertanyakan, tentu saya mewakili nasabah-nasabah yang memberikan kuasa kepada saya, dan di situ juga ada tentunya nasabah-nasabah lainnya ya yang ikut hadir pada saat pertemuan itu. Nah, OJK juga kemarin diwakili ya, jadi ada tim dari OJK, Pak Wayan dan kawan-kawan tentunya. Jadi di sini kita membahas mengenai tentang bagaimana sih tindak lanjut pembayaran dari AJK kepada para nasabah. Jadi di sini saya memiliki suatu logika ya, kenapa saya sempat menyampaikan juga suatu hal ini kepada OJK. Ya, yang pertama, kami menyayangkan tentunya adanya PKU seluruhnya yang dilakukan kepada Asuransi Jiwa Kresna. Kenapa kami sayangkan adanya pembatasan kegiatan usaha seluruhnya kepada Asuransi Jiwa Kresna? Karena gini, kita lihat ada dugaan diskriminasi memang perlakuan pemberian hukuman. Kenapa terhadap Jiwasraya itu apa hukumannya kami tanya? Kan tidak seberat seperti kepada AJK. Kepada Bumi Putra juga hukumannya seperti apa? Ya, Wana Arta yang jelas-jelas minus 2000 RBC-nya. Itu juga seperti apa? Karena seperti yang kita tahu, harusnya di sini adanya persamaan hukuman. Contoh begini, kalau ada anak yang tidur di kelas, kemudian gurunya melihat ada 5 orang anak tidur di kelas, tentu hukuman harus sama. Kalau itu aturan mau ditegakkan. Misalnya, kalau disuruh nulis 100 kali, suruh nulis 100 kali. Kalau dikeluarkan dari sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Jangan yang satu dikeluarkan dari sekolah, yang satunya lagi cuma ditegur lisan. Nah, inilah yang saya lihat ada dugaan memang dugaan diskriminasi terhadap AJK. Tapi yang kami ingin bahas, karena saya lawyer dari nasabah, sebetulnya saya membela nasabah. Kenapa? Ya gara-gara perlakuan itu akhirnya pembayaran pada nasabah jadi terhambat. Itulah kerugian kami pada nasabah. Karena seandainya kalau waktu itu mungkin Asuransi Jiwa Kresna ini masih diberikan PKU sebagian seperti halnya Wana Arta, dan waktu itu kepercayaan tentu investor pun pasti akan masih tinggi. Kenapa? Karena kalau dia lihat ada perusahaan ya dan masih bisa jualan, kemudian memang melakukan komitmennya, karena waktu itu kan memang mesti dilakukan pembayaran sesuai skema ya. Jadi saat itu dan sampai sudah dilakukan pembayaran kurang lebih 50% dan kurang lebih 1,4 triliun pembayaran sudah dilakukan, yang mana ini tidak dilakukan, yang hampir tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lainnya terhadap nasabahnya. Nah, ini seharusnya bisa menjadi poin ya, jadi menarik satu sentimen positif. Ya, saham pun tentunya juga tidak akan terganggu dan harusnya bisa naik, kan begitu. Ya, dan itu jadi hal, kalau perusahaannya ada dana, tentu pembayaran masih akan terus berlanjut. Nah, ini yang jadi masalah, akhirnya AJK itu, Asuransi Jiwa Kresna, melakukan pembayaran dengan kondisi PKU seluruhnya. Nah, kalau di PKU seluruhnya, kita ngerti, saya juga mendalami, dan saya ahli hukum pasar modal juga terdaftar di OJK, saya paham, memang ada undang-undangnya, ada aturannya. Ya kan, kalau memang kalau semuanya dihukumnya sesuai yang tadi saya bilang, tidak ada dugaan diskriminasi, itu oke lah. Tapi ini ada dugaan diskriminasi masalahnya. Ya kan, kenapa terhadap asuransi Wana Arta itu tidak dilakukan, yang jelas-jelas tidak bayar, kan aneh. Ini yang kami sayangkan. Nah, sekarang siapa yang mau bayar kerugian nasabah? Nasabah itu kemarin masih ada yang sakit
kami klaim kepada AJK itu masih dilakukan pembayaran, ya masih ada yang minta tolong sama saya juga. Kemudian kami juga ada beberapa nasabah yang memang terjadilah suatu sepakat win-win solution, ya saya sebut win-win solution. Nah kemudian juga masih ada juga nasabah-nasabah lain yang juga terjadi win-win solution. Nah ini suatu itikat baik yang menurut saya dari AJK waktu itu masih berjalan, ya. Nah kemudian terjadi musibah, yaitu memang terjadi pemblokiran juga oleh Barreskrim, ya, sampai ke rekening pribadinya. Yang saya dengar keterangan dari AJK itu pejabat-pejabatnya juga ikut diblokir. Nah ini yang saya mau sampaikan adalah ini yang saya sayangkan, kenapa PKPU yang saya lakukan dulu itu akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ya karena PKPU itu sebetulnya sarana waktu itu di mana udah setujui lebih dari 80%, hampir 90% nasabah setuju dengan skema. Nah kalau kita udah berdamai, kita udah setuju, mestinya saat itu juga OJK melihat, saat itu juga PKU mestinya dibuka supaya menarik investor, menarik sentimen positif, saham naik. Ya kan, menarik juga, dan kemudian kita juga terus dibayar, bisa jualan. Sekarang akibatnya apa? AJK jadi harus bayar nasabah, ya, bayar nasabah dengan uang yang ada dan nggak bisa jualan. Di satu sisi dia juga mesti bayar karyawan, padahal karyawannya nggak bisa kerja, makanya karena nggak bisa jualan. Nah itu yang akhirnya juga jadi WFH dan sebagian ada yang dilakukan perampingan. Nah kami yang heran juga, kok dari lawyer AJK tidak melakukan gugatan tun? Harusnya dari lawyernya AJK melakukan gugatan tun dalam 90 hari sejak keputusan itu dikeluarkan kalau ada dugaan diskriminasi. Nah ini kami aneh. Kalau jadi harusnya kan dilakukan juga gugatan tun supaya itu PKU kalau ada dugaan diskriminasi itu bisa dibuka. Ya nah inilah yang kami sayangkan. Jadi harusnya ada upaya juga. Nah tentu itu sebab ya kami pun melakukan upaya hukum, melakukan gugatan juga terhadap OJK. Nah karena gini, OJK fungsi pengawasannya di mana, fungsi perlindungan konsumennya di mana, biar diuji kan begitu. Nah kami menyayangkan sekali lagi kalau saja OJK menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, dan kalau waktu itu mau di PKU seluruhnya jangan tunggu sampai dana nasabah masuk 6,4 triliun dong. Mungkin baru 200-300 M atau 500 M sudah dilakukan PKU, bukannya dana seperti ini sudah langsung melakukan PKU seluruhnya, ya kan? Nah sementara nasabah jadi dirugikan. Karena apa? Kalau sentimen pasar jadi negatif, kemudian saham turun, nggak bisa dilakukan pembayaran, kita jadi repot. Nah kemudian AJK juga sempat menyampaikan, nah kalau kami suruh store modal dulu, katanya berarti kami harus store modal dan tidak bisa bayar nasabah. Itu disampaikan AJK ke kita. Lah kita juga bingung memang kalau OJK suruh dia di store modal dulu sampai nilai 4 triliun misalnya saya tidak tuduh. Lah terus dia mendingan store ke situ, ya mendingan bayar ke nasabah sekalian dong. Kan begitu. Ya karena waktu itu dia ketakutan. Seperti kita tahu dalam PKPU waktu itu nasabah saya pernah sampaikan, ya kalau di PKPU itu kedudukan memang nasabah konkuren karena kekosongan hukum belum diatur. Tapi kalau sampai pilot dulu, sampai saya juga udah bikin Zoom meetingnya, itu jadi baru kan jadi preferen dan didahulukan dibayar. Nah ini yang kemudian kalau kita PKPU-nya gagal, kenapa pengusaha itu? Karena kalau pilot juga sentimen saham kan juga jadi negatif, ya. Makanya di sini kalau kita lihat pengusahanya mesti mau bayar dan sama-sama takut dalam artian mau taat hukum, tentu nasabah akan dibayar terus sampai beres sesuai skema PKPU. Terbukti pada saat waktu itu diumumkan kabul pilot, yang diduga pilot padahal enggak, cuma batal PKPU. Itu kan dari AJK juga langsung bikin surat bahwa dia akan tetap terusin sesuai skema PKPU. Tapi begitu batal PKPU kan tiba-tiba berhenti, sampai sekarang juga berhenti bayar. Coba kalau ada skema PKPU yang waktu itu masih dalam PKPU, kita tuh tinggal pembatalan homologasi kalau dia nggak bayar, cuma 60 hari putusannya. Ya sekarang kita perangkatnya kalau harus gugat perdata atau lewat Barreskrim itu 3-4 tahun lagi baru selesai. PNPT MAPK makan waktu. Ya kan dari polisi seperti di dalam YouTube saya sebelumnya udah saya jelaskan, dari lidik naik ke sidik. Ya terus penetapan tersangka, baru ke jaksa, baru ke PN, ke PT MAPK.
baru bisa dibagikan berapa lama. Ya, nah makanya tapi kalau PKPU skema itu diikutin, ya proses hukumnya 4-5 tahun sampai dengan pengadilan itu selesai baru kita bisa mulai upaya. Nah, sementara kalau proses PKPU kan sesuai skema PKPU itu 4-5 tahun malah sudah lunas. Kan begitu. Belum kalau nanti ada yang bisa percepatan dan swap aset. Inilah yang kami sayangkan kenapa OJK tidak merestui dan malah waktu itu menentang dan bahkan akhirnya memang batal PKPU sehingga merugikan nasabah, kan begitu. Ya kan, padahal di sini kita udah rasakan semua sama-sama manfaatnya. Dan masyarakat akan lebih pintar kalau sekarang seharusnya juga lebih mengerti ya soal PKPU ini. Nah, kalau kemudian memang disepakati katanya untuk RPK ini supaya bisa lebih memudahkan terjadi perdamaian OJK, maka akan dibentuk tim. Nah, disetujui oleh tim dari AJK, oke, dari nasabah boleh masuk. Saya sendiri juga mungkin dengan beberapa nasabah akan ikut masuk di dalam pembuatan RPK ini supaya dibuat bersama supaya bisa cari jalan keluar, setujui OJK dengan catatan ya OJK pun juga bisa mendukung bisa terjadinya pembayaran terhadap nasabah, karena yang kita inginkan ini pembayaran terhadap nasabah. Ya kalau kita bicara lagi yang lalu-lalu memang ya nggak akan selesai. Kalau jadi curhat juga nggak selesai. Saya lawyer nasabah tentu mengharapkan selesai pembayaran terhadap klien saya khususnya dan nasabah lain pada umumnya. Nah caranya apa? Ya katanya Kresta harus bisa jualan, supaya bisa narik investor asing. Ya, nah jadi kalau memang seperti itu ya oke RPK-nya, dan jangan sampai izin dicabut, karena kalau nanti katanya dalam waktu dekat takutnya nanti izin dicabut, ya kalau izin dicabut apa yang diharapkan dari perusahaan yang izinnya dicabut? Ya untuk bayar kita, kan gitu. Kami tidak mengharapkan izin dicabut, kan begitu. Kami mengirimkan selesai perdamaian dan restoratif justice. Selesai, ngapain dengan upaya hukum yang berlarut baik pidana maupun perdata. Kami ingin selesai perdamaian antara pengusaha dengan, dulu juga awalnya kan pengusaha dengan nasabah ini saling percaya, harmonis. Ya setelah badai Krismon, Covid dan sebagainya, akhirnya kejadian gagal bayar ini ditambah lagi dengan dugaan diskriminasi terhadap sanksi yang dilakukan daripada OJK kepada AJK atau asuransi jiwa Kresna. Ini yang saya sayangkan. Sehingga marilah kita kawal para nasabah, ya kita coba melihat nanti RPK-nya, mudah-mudahan dengan adanya pengawalan dari RPK ini dan akhirnya bisa terjadi hal yang baik untuk semua pihak, di mana akhirnya memang terjadi pembayaran yang realistis untuk para nasabah, terjadi perdamaian, terjadi juga restoratif justice, kepolisian tidak lanjut lagi pidana ini. Karena kalau ditunggu diblokir, kita nggak mengharapkan Baris Krim blokir seluruh rekening kalau untuk pengusaha yang memang itikat baik bayar. Kenapa? Ya kalau diblokir disuruh tunggu 3-4 tahun lagi, udah inflasi baru kita dikembalikan suruh bagi-bagi duitnya, saham juga makin turun karena sentimen pasar makin negatif, kita dapat apa? Ya kan, kita kan butuh duitnya yang kembali. Ya kan, nah itu, inilah kita mengetuk, kita mensomasi juga ini AJK ya, jadi supaya AJK ini melalui YouTube-nya somasi betul-betul somasi keras ya, untuk betul-betul menunjukkan tingkat baik Anda untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran, dan tidak kosong nyaring bunyinya, hanya janji-janji atau omdo atau nato action only. Ya kita mau ada realisasi yang betul. Nah, kami nasabah tentu kalau benar dibayar ada tingkat baik ya kami dukung. Ya kan, kalau perang memang kita menang jadi arang kalah jadi abu, kan begitu. Makanya upaya-upaya lain itu apalagi pidana ultimum remedium sifatnya atau upaya terakhir. Ya, jadi kita minta ke depannya seperti yang kemarin janji dari AJK disaksikan oleh OJK bahwa kita tim nasabah dipersilahkan untuk ikut ya dalam penyusunan RPK ini supaya bisa setujui, karena OJK juga janji kalau nanti ini pada akhirnya RPK ini bisa beres juga ya ada hal-hal tertentu yang kita juga bahkan sangat berharap pada OJK pun sampai pada tujuan terakhirnya ya mencabut sanksi PKU-nya itu, tapi tetap mengawasi ya. Jadi jangan lepas tangan tidak mengawasi, tetap mengawasi AJK sampai lunas kewajibannya kepada para nasabah. Demikian ya hasil pengembangan terakhir pasca pertemuan saya dengan manajemen AJK. Salam sehat. Apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan tentunya saya mohon maaf. Terima kasih.